Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Zainal Haq, NIM 2019 05 10 221, kelas manajemen 2D. Di sini saya akan membahas materi bab 8 tentang perencanaan keuangan. Ada dua macam perencanaan yang harus kita buat sebelum kita memulai usaha. Pertama, perencanaan bisnis atau business plan. Kedua, perencanaan keuangan atau financial plan. Kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan keuangan. Contoh perencanaan keuangan adalah membuat prediksi penjualan dan prediksi cash flow. Ada dua alasan kenapa informasi keuangan ini sangatlah penting. Pertama, perencanaan keuangan adalah informasi keuangan yang pasti dilihat dan diperiksa oleh pihak investor atau bank. Kalau suatu hari ingin mendapat suntikan dana tambahan, mereka ingin tahu apakah bisnis kamu ini apakah layak diberikan dana. Kalau layak, berapa banyak suntikan dana yang aman untuk diinvestasikan dalam bisnis kamu tersebut. Mereka juga ingin tahu apakah aliran cash flow bisnis kamu ini cukup untuk membayar cicilan utang beserta bunganya atau tidak. Kedua, perencanaan keuangan penting karena sekalipun kita tidak butuh dana tambahan dari luar, kita tetap perlu memonitor perkembangan bisnis kita. Dan cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan melihat perencanaan keuangan tersebut dari waktu ke waktu. Ada beberapa hal yang harus dibuat dalam perencanaan keuangan. Pertama, prediksi penjualan dalam Microsoft Excel. Mencoba memprediksi jumlah penjualan selama setahun ke depan. Dan untuk mengetahui informasi ini, kamu tentu saja harus mengenal baik target market yang kamu mau. Misalnya, kita ingin menjual gadget untuk anak muda. Untuk membuat prediksi penjualan, kamu perlu mewawancarai anak muda yang bakal konsumen barang kamu tersebut. Tanya berapa harga yang rela mereka bayar untuk membeli barang kamu dan juga prediksi kuantiti yang akan mereka beli. Dari sana, kita punya gambaran kasar mengenai prediksi penjualan. Setiap bulan, update prediksi penjualan tadi berdasarkan data yang ada di lapangan. Untuk membuat prediksi ini lebih akurat, kamu harus mengerti kondisi market sekarang dan berapa banyak saingan yang ada beserta kekuatan dan kelemahannya. Semakin lengkap informasi yang dapat kamu peroleh, semakin akurat prediksi penjualan yang bisa kita dapat. Kedua, ciptakan anggaran pengeluaran. Coba kumpulkan semua informasi lengkap mengenai biaya yang akan kamu keluarkan untuk menjual barang atau jasa kamu. Bedakan antara fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variabel. Sekali lagi, semua informasi ini bersifat semua pengeluaran. Ini belum terjadi dan hanya prediksi saja. Ketiga, buat catatan cash flow statement. Catatan ini menunjukkan dengan jelas arus keluar masuk uang dalam bisnis kita. Ingat bahwa kegagalan mengelola cash flow dapat menghancurkan bisnis Anda, sekalipun bisnis itu adalah bisnis yang berpotensi. Banyak orang bilang cash is king. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut, karena sudah mengalami sendiri dalam bisnis saya. Prediksi apakah kamu bisa menagih semua piutang dari perusahaan lain tepat waktu? Karena kalau kamu salah perhitungan, mungkin kamu tidak punya uang kontan untuk membayar utang kamu pada supplier, karena kamu sendiri pun belum dibayar oleh beberapa konsumen. 4. Membuat catatan laba rugi. Hal ini sebenarnya sederhana saja. Kurangi biaya pembuatan barang dari pemasukan, dan kamu dapat laba kotor. Terus kurangi lagi biaya lain seperti fixed cost, variable cost, bunga utang, dan pajak. Dan sisanya itu adalah laba bersih. 5. Buatlah neraca aset dan hutang. Tuliskan semua aset dan hutang yang kita miliki dari waktu ke waktu. Dan kamu bisa membuat neraca ini minimal setahun 2 kali. Lihat mana yang lebih besar, aset atau hutang. Yang terakhir, yang keenam, buatlah break-even analysis atau analisa balik modal. Dan ini bisa dibuat di Excel. Dan kamu harus menghitung berapa jumlah barang yang harus dijual sehingga total keuntungan sama dengan total biaya. Kalau kamu baru saja memulai usaha,
Kamu harus belajar memprediksi semua hal di atas. Tidak apa-apa melakukan kesalahan, karena kamu akan belajar banyak dari pengalaman membuat perencanaan keuangan ini. Banyak orang yang melakukan kesalahan karena mereka hanya fokus membuat perencanaan saja. Tapi setelah rencana ini jadi, mereka tidak melakukan follow up dengan perencanaan yang sudah dibuat. Ingat bahwa perencanaan ini bagaikan sebuah peta atau GPS kita. Peta atau GPS tidak ada gunanya kalau kita cuma pajang dan lihat saja. Mereka baru berguna kalau kita melakukan apa yang disarankan. Saya sarankan untuk merevisi semua perencanaan keuangan ini sebulan sekali. Walaupun pada awalnya cukup ribet, tapi ini akan jadi hal yang mudah kalau kita lakukan secara rutin, dan semua perencanaan keuangan ini akan membuat bisnis kita punya fokus yang tajam. Fokus bisnis yang jelas dan terarah dapat membawa kesuksesan. Dan fokus bisnis ini bisa terwujud kalau kita punya panduan perencanaan keuangan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera buat perencanaan keuangan hari ini juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.